Kamu tidak lakukan hal yang negatif aja, akan banyak masalah mendatangin kamu. Nah, kondisi ini kita melakukan hal yang negatif kan? Kalau dari sisi awam kita ngelihat, oh ibu dan anak akur, kita senang. Tapi secara dari sisi astrologi, bersatunya ibu dan anak ini akan tetapi terjadi perang energi di antara mereka. Itu yang terjadi. Oke, sebelumnya saya koreksi dulu. Ini astrologi, bukan feng shui. Jadi biar pemirsa cumi-cumi ngerti. Karena kalau feng shui itu adalah ilmu untuk menata ruangan, menata rumah. Jadi kalau ini astrologi adalah perhitungan dari langit. Nah, perhitungan dari langit ini banyak, semua bangsa ada. Nah, kebetulan ini kita membacanya dengan menggunakan dari Chinese astrologi. Ada India astrologi, even termasuk ada Indonesia astrologi. Dan Indonesia astrologi itu keren. Oke, ini kita sekarang coba membahas Nikita. Berdasarkan Pak Tze, bagaimana sih sifat-sifatnya, sio-sio yang menaungi dia. Nah, kalau kita lihat di sini gitu loh. Nikita itu kan lahirnya tanggal 17 Maret 1986. Jamnya kita nggak tahu, jadi kita abaikan dulu. Jadi kalau kita ngeliat di sini, Nikita itu sionya adalah sio macan berdasarkan tahun kelahiran. Kemudian berdasarkan bulan kelahiran dia adalah sio kelinci. Berdasarkan jam kelahiran itu adalah sio monyet. Nah, selama ini kan orang cuma mungkin mengenal sio, oh sionya cuma satu kan. Padahal enggak, setiap kelahiran manusia itu punya 4 sio. Berdasarkan tahun kelahiran, berdasarkan bulan, berdasarkan hari, dan berdasarkan jam. Sionya tetap 12. Tahunnya berarti naungin selama 1 tahun. Bulan selama 1 bulan. Hari selama 1 hari. Kalau jam selama 2 jam. Gitu loh. Jadi biar kita pemirsa dari cumi-cumi ngerti gitu loh. Jadi untuk membaca. Nah, itu tadi saya sebutkan bahwa Nikita ini punya sio macan, sio kelinci, dan sio monyet. Dan secara keseluruhan untuk pembacaan ini kita boleh menyebutkan bahwa Nikita itu adalah orang logam. Orang logam. Nah, di dalam Chinese astrologi, alam semesta ini, terutama di bumi kita tuh dibagi menjadi 5 unsur. Air ngidupin kayu, kayu ngidupin api, api yang terbakar menjadi tanah, di dalam tanah ada logam, kemudian balik lagi menjadi air. Nah, secara perhitungan, Nikita ini adalah orang logam yang lahir di hari monyet di musim semi. Nah, panjang kan ceritanya kan? Di tahun naga. Jadi kalau kita lihat gitu, orang logam. Nah, identik kita ngomong orang logam itu apa sih? Dan itu benar-benar tercermin di alam semesta ini. Orang logam itu ya satu, keras, kaku. Pembawaannya wah gitu loh, menjunjung tinggi kehormatan yang positif. Yang negatif, logam itu juga kita identikan dengan pedang atau golok. Jadi bisa aja dia bisa membacok atau merusak orang. Nah, itu sifat positif dan sifat negatif dari logam. Sifat positifnya dia gagah. Dia tampil, nggak pernah takut. Tapi sifat negatifnya, sifat logam itu keras, juga bisa kejam. Juga bisa pentung kepala orang. jadi seperti kita bilang pedang atau golok. Nah, itulah sifat Nikita. Nah, kemudian dari semuanya itu kalau kita menilik gitu loh, kita lihat Nikita kan kita lihat apa yang ada di sosmed segala macam kan dia tampil dengan berani. Dia berani lawan siapa saja yang dia merasa benar. Sampai kemarin dia pernah dengan Habib Rizik dan segala macam. Tapi juga ada beberapa yang dia salah. Tapi tetap aja dia tampil, logamnya tetap tampil, nggak mau kalah. Nah, di dalam perhitungan Pak Tze atau Chinese Metaphysics ini, kita menganut hukum yin and yang. Hukum yin yang itu adalah hukum dualisme. Tidak ada yang terlalu baik, juga tidak ada yang terlalu jelek. Manusia itu berimbang. Kira-kira 50-50%.
50/50, akan tetapi realnya di dalam kehidupan itu sekitar 60/40. Nah, apakah kita menganut lebih ke baiknya, positifnya, ataukah kita lebih ke negatifnya? Setiap orang, di dalam diri orang pasti ada positif dan negatifnya. Nah, Nikita seperti itu. Nah, kemudian kita bisa membahas lagi dari Shio. Kapan dia ciong? Kapan logam ini? Macam-macam. Dari awal tahun, kita udah bahas nih, Nikita ini tahun ini gitu loh. Dia ketemu double ciong. Double ciong. Yang paling tinggi itu adalah 4 ciong. Jadi dari natal chartnya dia ini Nikita tuh udah ada double ciong. Double ciong ini berarti apa? 50% di dalam kehidupannya penuh dengan gejolak. Masuk tahun ini sebagai trigger, jadi triple ciong. Masuk lagi anaknya, Loli. Jadi Nikita dan anaknya nih, kita bilang tahun ini kena 4 ciong. Dengan catatan kita masih belum tahu jam lahirnya. 4 ciong ini artinya kita ngomong hidupnya roller coaster. Secara umum kita bisa ngomong ciong itu negatif. Tapi buat yang mengerti astrologi gitu loh, ciong itu bisa jadi kesempatan. Kesempatan untuk berubah. Karena energi yang datang begitu luar biasa, bagaimana kita bisa menyambut energi ini positif atau negatif? Kalau kita mengerti, kita bisa menyambut energi itu menjadi positif dan menggunakan energi ini untuk naik. Tapi kalau buat yang tidak tahu, energi ini jadi kaget kita, des gitu loh. Nah biasanya kalau sudah tahu bahwa energi kita lagi ciong, apalagi kita ngomong 4 ciong, jangan lakukan pekerjaan-pekerjaan yang negatif. Justru kita mau lakukan pekerjaan yang positif untuk menunggangi energi ciong ini untuk naik. Tapi kalau kita melakukan pekerjaan yang negatif, sudah 4 ciong ditambah satu lagi kerjaan negatif, bisa nyungsep habis, bisa dia lolos terbang. Gitu loh. Makanya kadang-kadang kita lihat di situ. Nah, kebetulan nih kita ini kena 4 ciong. Dia balik dengan anaknya 4 ciong jadinya. Ya kan? Dia melakukan pekerjaan negatif. Jadilah dia. Jadi biasanya kalau sudah kondisi seperti itu, 4 ciong ini siapapun juga akan penuh dengan gejolak. Yang endingnya bisa masalah hukum. Nah sekarang kita lihat, nih kita udah masuk 20 hari kedua ya. 20 hari kedua, jadi 40 hari dia ditahan. Karena kenapa? Bukti-buktinya jelas. Nah itu yang kita lihat. Jadi di situ inilah fungsi daripada astrologi. Padahal kalau kita lihat lebih dalam lagi sifat-sifat dari Nikita tersebut gitu loh. Dia akan banyak terjadi keributan dengan family. Itu sudah bawaannya dia. Makanya dia ribut dengan anaknya, nggak akur, terjadi perpisahan. Kemudian di dalam karirnya dia, kita ngomong di dalam karirnya tuh, seumur hidup dia, itu yang diberikan oleh energi alam semesta, seolah-olah tuh dia berjalan di atas es. Apa makna berjalan di atas es itu? Licin. Bisa terjerumus. Itu di dalam karirnya dia. Bisa terjerumus masalah apa? Nah kalau kita sudah tahu begini, kita menjauh dari hal-hal yang negatif. Atau kalau mau bener mau yang jadi negatif, bener-bener jadi mafia. Nah ini pilihan hidup. Kita pilihan hidup kan? Nah justru pada saat kita pilihan hidup itu, disinilah peran kita dari kecil, peran orang tua, apakah menggiring kita, akan membawa kita ke hal yang positif, atau di dalam kecil itu kita penuh dengan hal-hal yang negatif. Jika dari kecil itu kita penuh dengan hal-hal yang negatif, maka hidup kita dari kecil sampai saat ini akan penuh yang namanya mental block. Dari stres, akan kumpul jadi mental block, toxic mindset, sampai endingnya biasanya penyakit. Tapi sebelum menjadi penyakit, mental block dan toxic ini akan jalan terus, akan efek. Masalahnya efeknya kemana? Macam-macam, keributan, segala macam, masalah hukum, tergantung apa yang kita perbuat. Nah kira-kira begitu Ira.
Kalau lebih membawa keberuntungan, kita ngelihat alur perjalanan. Kan kita kalau ngomong ini kan, kalau kita ngomong astrologi itu, pada saat kita lahir, kita dikasihkan energi dari alam semesta. DNA dari alam semesta. Atau kita ngomong, Tuhan memberikan kehidupan buat kita. Hiduplah dia. Kemudian sesudah dia hidup, ya kan, kalau di dalam psikologi itu namanya ide, inner drive, talenta. Nah, sesudah kita hidup, dari kecil kita diasuh oleh lingkungan kan, oleh lingkungan yang disebut kalau di psikologi sebut super ego. Ini lingkungan yang kita. Nah, lingkungannya itu baik apa enggak? Lingkungan itu baik apa enggak? Kemudian kita juga bisa melihat perjalanan nasibnya dia. Nah, perjalanan nasib dia dari kecil sampai mendewasa ini banyak ciong enggak? Kalau dia banyak ciong atau apapun, itu akan membuat dirinya tuh penuh dengan mental block. Jadi kalau kita lihat di sini, waktu kecil gitu loh, ini buat Nikita lumayan bagus, tapi mulai umur 14 sampai umur 34, perjalanan hidupnya tidak begitu bagus. Jadi ibarat kata kalau kita mobil bukan naik jalan tol, tapi kita jalan biasa, dan jalan biasanya berbatu-batu. Nah, kalau kita tahu bahwa jalan yang kita lalui itu adalah jalan biasa dan berbatu-batu, pilihannya apa? Apakah kita ngebut? Betul kan? Atau kita jalan pelan? Atau kita tuker mobil, dari mobil sedan mungkin jadi mobil truk, supaya bisa ngebut. Nah, disitulah kedewasaan kita, disitulah kita belajar. Kalau kita tahu apa yang terjadi, kita bisa melakukan yang namanya mitigasi. Nah, tapi kalau kita tidak tahu, kita bukan jalan tol, di jalan biasa berbatu-batu, kita ngebut. Sekali waktu gitu loh kan, ban kita bisa pecah, atau bisa aja kita bisa patah sasis, jadi mogok. Nah, hal yang terjadi di kita itu seperti ini. Karena kita nggak tahu, dan memang banyak orang yang tidak percaya astrologi gitu loh, menganggap, itu omong kosong gitu loh. Tapi kalau kita balik lagi, kenapa seseorang itu kok hidupnya roller coaster, kok hidupnya enak, kok ada yang jadi kaya raya, kok ada yang miskin? Penyebabnya apa? Nobody gitu loh can answer. But orang astrologi bisa tahu, ini loh jalan hidup kamu. Nah, justru kita mesti tahu inilah bagaimana kita memitigasi hidup kita supaya nggak jungkir balik banget. Nah, posisi yang terjadi adalah banyak orang yang nggak percaya, jadi nikmatin. Kalau memang sukses, enjoy the success. Tapi kalau memang lagi susah, ya kita juga harus belajar menikmatin kan gitu loh. Bukan komplain. Secara ciong, waktu Natal Cat, itu udah ada 2 ciong dulu. Kenapa di Natal Cat kelahiran itu ada 2 ciong? Makanya dulu orang-orang Cina sama leluhur kita dulu kan menghitung. Jangan lahir hari ini deh. Hari ini tidak bagus. Besok deh. Atau zaman sekarang, bisa nggak dipercepat? Lahirnya apa kalau dipercepat? Sesar. Itulah fungsinya. Jadi pada saat dia lahir, default-nya memang seperti itu. Jadi kalau kita ngomong, default-nya kamu tuh apa gitu loh Ira. Jadi istilahnya skala 1 sampai 100, default-nya orang ini adalah 80 atau 60 atau 40. Ini default-nya dia. Kemudian perjalanannya sejak dia lahir, perjalanan itu ngikutin. Justru kita belajar astrologi ini justru untuk tahu default-nya kita, untuk tahu yang kita hadapin, dan bagaimana caranya kita memitigasi. Itu kuncinya. Nah, kalau kita tidak tahu default-nya kita tidak tahu bagaimana jalan, ya kita jalan aja. Ngebut ya ngebut, salah jalan ya salah jalan. Kalau giliran salah jalan, ya tersesatlah kita. Sampai tua, sampai mati pun kadang-kadang kita miskin. Kadang-kadang kita hidup kita berantakan, enggak bahagia. Ataupun ya terkena macam-macam kan gitu loh. Itu yang terjadi. Tapi kalau kita sudah tahu ini, oh hidup kita begini, dan kita belajar untuk membetulin, untuk mengkoreksi gitu loh. Ya perlahan tapi pasti hidup kita akan lebih baik. Sampai nanti bulan Februari, ini kan ular kan, tahun ular kan. Bulan Februari baru pindah ke tahun kuda.
Gitu loh. Baru pindah ke tahun kuda. Nah, saya mau cek lagi. Di tahun kuda Nikita kena nggak? Ternyata di tahun kuda Nikita kena ciong, tapi bukan 4. Double ciong. Terhadap apa ciongnya? Terhadap karir. Jadi kita bisa mulai menghitung nih. Nanti di tahun ketiga gitu loh, waktu tahun 2000, ini kan 2025, 2026 ciong. 2027 baru dia lepas. Nah, jadi kalau dengan begini kita bisa menyusun apa yang kita mesti lakukan, apa yang mesti kita hati-hati, apa yang kita mesti mitigasi. Kira-kira begitu. Nah, kalau kita ngelihat Nikita, semestinya kita bisa lihat gitu loh. Nikita ini ya, orangnya sosialnya tinggi. Dia duduk di duit. Harusnya Nikita ini banyak duit. Kita udah lihat, wah Nikita ini banyak duit. Duitnya ada. Masalahnya sekarang bagaimana dia mengambil duit itu dengan pekerjaan yang positif atau dengan pekerjaan yang negatif. Nah, disinilah banyak orang tergoda kan gitu kan. Untuk kalau yang negatif itu ya kita mesti berjibaku, mesti kerja keras. Sementara yang positif, yang negatif tuh kayaknya gampang banget deh, tinggal colek dapat. Kita nggak capek-capek kan gitu kan. Tonaga relatif buat dia dengan catatan kita nggak tahu jamnya, relatif aman. Aman. Tapi tahun ini dapat 4 ciong. Artinya apa? Seolah-olah kamu jalan tol lancar, tahun ini masuk jurang atau mendadak naik gunung kan gitu loh. Kita siap nggak ini mobil? Kalau dia mendadak masuk jurang, tup gitu loh. Apapun bisa terjadi kan. Kenapa? Masalah itu ada juga orang masalah datangnya pelan-pelan kan gitu. Tapi ada yang dia terjun bebas. Nah, ini kok untuk posisi ini kita, dia terjun bebas masalahnya. Kita udah bisa terawang jauh-jauh hari, tapi kita tidak tahu kasus apa. Tapi kita bisa lihat bahwa di tahun 2026, kamu itu kena 4 ciong. Biasanya advice-nya kita, jangan lakukan hal yang negatif. Kamu tidak lakukan hal yang negatif aja, akan banyak masalah mendatangin kamu. Apalagi kalau kamu melakukan hal yang negatif, dibombardir. Nah, kondisi ini kita melakukan hal yang negatif kan? Dengan melakukan pemerasan, ternyata, dan ini nggak tahu apakah pemerasan yang pertama atau sudah gitu loh, berlangsung beberapa kali dan banyak, kita nggak tahu. Tapi mungkin selama ini aman, ya sekali ini ada yang melawan, bas gitu loh. Dan kebetulan kondisi dia lagi ciong, yang melawan lebih kuat, ya terjadilah dia harus terima semua akibatnya. Faktor lingkungan dan orang sekitar sangat berpengaruh, terutama yang saya ngomong ini anaknya. Makanya anaknya Nikita itu nggak cocok, karena dasarnya Nikita sendiri, kita udah lihat bahwa di family-nya dia akan menjadi masalah. Keluar anak. Anaknya kan ada beberapa. Yang ini kan yang si Loli kan mungkin anak pertama kan. Udah langsung lihat, dari tanggal lahirnya udah ciong. Itu yang membuat jadi 4 ciong. Wah, dengan Loli kan anaknya ribut terus. Tang Lolinya sadar, bersatu dengan Nikita. Bersatunya ini, kalau dari sisi awam kita ngelihat, oh ibu dan anak akur, kita senang. Tapi secara dari sisi astrologi, bersatunya ibu dan anak ini akan tetapi terjadi perang energi di antara mereka. Itu yang terjadi. Ketidakcocokan itu seperti apa sih? Ketidakcocokan itu banyak. Umumnya ya berantem. Umumnya kan berantem itu bisa dari segala macam permasalahan kan. Berantem itu mungkin karena sekolah, karena makan, karena relationship. Kan yang ini kan dia ribut kan karena pacarnya nggak cocok. Wah, jadi dari seorang ibu nggak mau ya, anaknya juga ngomong udah dewasa, saya udah dewasa mau ngapain kan gitu loh. Banyak banget. Jadi kecocokan, berantem ketidakcocokan itu banyak. Tapi umumnya yang terjadi adalah jika logika sudah tidak bisa berperan, maka sisanya tinggal emosi dan amarah. Pada saat amarah berkuasa, logika tidak jalan. Yang dijadi kita mau melepaskan emosi, dan endingnya yang kalah jadi arang, yang menang jadi abu. Laura sendiri karakternya satu. Laura ini lahir di tahun babi, di bulan ular, di hari tanah.
Sementara Laura sendiri kita sebut adalah orang air yang lahir di musim panas. Jadi air yang di musim panas, kamu bisa bayangin nggak? Air di musim panas, seolah-olah air itu dididihkan, kamu masak air. Air ini bergolak penuh, nggak pernah bisa diem. Karena kenapa? Dia di musim panas. Nah, air sendiri semestinya oke. Air ini adalah pendingin untuk musim panas. Akan tetapi buat Nikita nggak bisa. Karena Nikita adalah orang logam dan anaknya adalah orang air. In teori, logam itu dimasukin ke dalam air pasti nyemplung. Jadi secara energi Nikita kalah dengan anaknya. Tapi sebagai seorang ibu, saya nggak mau kalah dengan anak. Jadi perang ego antara saya seorang ibu tidak mau kalah, tapi secara energi dia kalah dengan Laura atau Loli. Nah sementara gitu loh, sionya Loli sendiri, babi dan ular itu ciong. Sementara Nikita sendiri punya siong, punya sio, macan dan monyet. 4 sio ini saling berbenturan terus-menerus energinya. Nah, benturan energi ini terjadi apa? Kalau lihat dari Nikita, sudah ngomong family kan? Yang terjadi ini semestinya adalah si Loli butuh persatuan. Si Loli sebenarnya nggak mau ngelawan. Tapi kalau dipaksa terus, dia merasa kebebasannya dia. Saya benar, tapi dipaksa. Untuk dia akan berontak. Kenapa? Air di musim panas itu adalah air yang mendidih. Air yang mendidih kalau tersiram ke kita, yang terjadi apa? Apapun yang terjadi, seorang anak gitu loh, tetap sayang kepada ibunya. Apapun yang terjadi. Tapi kan balik lagi, kita memelihara anak ini sejak bayi sampai dewasa. Makanya kan di sini, kalau dari sisi psikologi gitu loh, anak itu dari masa kandungan, kan nggak boleh kena mental block. Tidak boleh kena kontrol dan segala macam, sampai SMP, sampai harusnya SMA, itu nilai-nilai orang tua tuh harus masuk. Betul kan? Nilai-nilai orang tua harus masuk. Oke, sesudah di SMA mungkin baru bisa keluar. Kenapa? Sesudah umur 17-18. Tapi sekarang kan kalau kita ngelihat, saya tidak mengomentarin bagaimana dia memelihara gitu loh. Tapi kita melihat hubungan. Kalau dari kecil sudah dipisah, kan banyak sekali kita bisa ngelihatkan keluarga yang mampu, dia memang buat anaknya mau mandiri, mau pinter, mau bagus. Dari kecil sudah dipisahkan dari orang tua. Tapi apapun yang terjadi, apakah anak ini sudah siap untuk dipisahkan dari orang tua? Itu kan pertanyaannya. Walaupun tujuan orang tua ini bagus, tapi tetap saja rasa ikatan batin antara anak dan orang tua itu harus dipupuk. Kalau tidak ada dipupuk, anak dengan orang tua akan menganggap seperti apa jadinya? Ya, apakah ikatan batin mereka pasti kuat? No, itu udah pasti nggak terjadi kuat toh. Apalagi Nikita juga sibuk banget sebagai orang tua, anaknya benar. Terus bagaimana kita sebagai orang tua ngawasin pertumbuhan anak ini yang jauh di luar kita? Apa yang terjadi? Ya kemudian ya bisa aja sih Laura tumbuh bebas karena ada yang nggak itu. Kemudian sebagai orang tua, wah nggak bisa begini. Oh, anaknya, loh saya selama ini nggak pernah diajarin bagaimana sifat yang benar. Ya akhirnya terima bentrok. Nah bentrok yang terjadi karena dari sio mereka sudah ada bibit, kemudian ditambah lagi faktor ini ya terjadilah tuh bentrok. Walaupun secara perhitungan Laura ini sayang terhadap ibunya. Gitu loh. Tapi akhirnya mungkin dengan ada pihak-pihak Laura yang memberi nasihat, akhirnya dia mengalah, ya oke deh balik kepada ibunya. Kenapa? Ini nggak tahan bentrok tadi. Untuk memperkuat mereka, kalau dari sisi astrologi, kita udah lihat justru mereka dekat jadi terjadi peperangan energi. Justru dari sisi astrologi, mereka sebaiknya tidak dekat. Jadi ada peribahasa kita di Indonesia, kita lihat gunung jauh itu hijau. Tapi kalau kita daki itu gunung, setengah mati. Nah, mendingan kita sudah tahu begini, kita pertahankan gitu loh. Hubungan yang jauh, tapi wangi. Daripada dekat,
tapi bau busuk. Nah, dengan kondisi itulah dulu yang percaya astrologi orang-orang Cina, kalau sudah tahu bahwa anaknya ciong atau apapun, mereka memberikan anak itu kepada saudara atau teman dekat untuk mengasuh anak itu. Nah, secara perhitungan mesti dicari orang tua tersebut. Kalau di astrologi yang disebut kuepang. Sebenarnya tujuannya adalah supaya tidak terjadi bentrok energi. Tapi anak itu tetap diawasin. Jadi kita pilih gitu loh. Siapa orang tuanya yang tepat. Dan orang tua itu bisa ngajarin. Dan anak itu bisa terima. Dan kita sebagai orang tua asli tahu anak ini kondisi seperti apa. Dan anak itu tahu bahwa kita adalah orang tua aslinya. Tapi karena kondisi-kondisi yang ciong atau apapun, kita menitipkan anak ini kepada tantenya atau omnya atau teman dekat kita supaya energi ini tidak kena. Jadi hubungan sebagai orang tua tetap jalan tapi tidak serumah. Di antara mereka satu gitu, yang paling gampang adalah mereka jangan serumah dulu. Mereka tetap membangun hubungan tapi tidak serumah. Nah, sekarang justru dengan kita ada di penjara, si Laura ada di rumah, bagus dong. Mereka nggak ketemu. Nggak ketemu, mereka jadi akur, kan? Kita ngomong, mama gimana, mama di penjara, aduh mama pengen apa. Kan jadi akur. Mereka tidak serumah. Tapi kalau mereka serumah, itu yang tadi saya bilang. Kita lihat gunung itu bagus, tapi kalau dekat bau. Itu yang terjadi. Kedua, ya, kita atur feng shui-nya. Kita atur feng shui-nya, kita buat meredam konflik yang terjadi. Tapi kan balik lagi, apakah nih kita percaya? Ya belum tentu gitu loh. Karena walaupun diatur feng shui-nya, tapi kalau kita tidak punya kesadaran untuk merubah, tetap susah.